Halo, kembali bersama saya Andi Setiadi di serinya Belajar Excel. Nah, untuk video kali ini saya akan membuat sebuah aplikasi jeda sholat. Ini dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan. Jadi di sini saya membuatkan aplikasi untuk imsak dan juga jeda sholatnya. Nah, sebelum membuat aplikasi, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu untuk mendukung channel ini ya. Oke, sekarang kita akan buat aplikasinya. Pertama kita buka dulu Excelnya ya. Kita buka dulu Excelnya. Kita akan buat ini dari awal. Kita buat dulu Excelnya. Kita buka Visual Basic Editor dengan menekan Alt 11 atau juga bisa dari menu developer ya. Developer Visual Basic. Nah, kita buka di sini. Sekarang kita tambahkan sebuah user form, yaitu dengan insert user form. Jadi kita buat user form baru seperti ini. Kita buat lebar, misalnya seperti ini. Kemudian kita beri warna dulu seperti tadi ya, warnanya seperti ini. Nah, seperti ini. Untuk warnanya saya sudah siapkan, jadi tinggal copy saja. Ini nanti saya simpan juga di deskripsi ya. Ini warna hexanya seperti ini. Kita simpan di backcolor di sini. Backcolornya saya masukkan ke sini. Dan sekarang menjadi warna seperti ini. Oke, untuk warna sudah. Untuk captionnya teman-teman boleh tambahkan, misalkan jadi jadwal sholat, jadwal sholat. Untuk captionnya seperti ini ya. Bebas, tergantung teman-teman untuk captionnya. Nah, sekarang kita tambahkan yang ini ya, yang labelnya. Kita tambahkan di sini label. Saya isikan dengan waktu sholat. Waktu sholat. Nah, seperti ini. Untuk warnanya warna putih. Dan juga fontnya menggunakan, di sini saya gunakan Popin. Untuk bebas ya, untuk fontnya terserah teman-teman. Di sini saya gunakan Popin, fontnya saya tambahkan 16 saja. Atau kurang besar kita tambahkan 18. Nah, seperti ini. Perlebar sedikit. Nah, sudah. Tambahkan lagi satu label yang kecil ya, yaitu yang ini. Salat di tepat waktu. Kita tambahkan di sini. Warnanya warna putih juga. Salat menjadi tepat waktu. Oke. Kita perbesar sedikit. Fontnya kita ganti menjadi 10 atau 11. Oh, belum dipilih ya. Fontnya menjadi 10. Nah, ini untuk caption sudah beres, untuk sholat sudah beres ya. Sekarang kita tambahkan lagi yang ini ya, Tasikmalaya dan juga tanggalnya. Kita tambahkan di sini. Ini kita gunakan yang Popin juga. Popin 10. Kita tambahkan di sini ganti dengan Tasikmalaya. Ini karena saya dari Tasikmalaya, jadi saya isikan Tasikmalaya. Jika teman-teman dari kota mana, silahkan isikan juga ya. Tasikmalaya, Jawa Barat. Warnanya putih juga. Nah, seperti ini. Ditambahkan dari bawahnya lokasi saat ini ya. Kita pilih sana saja biar cepat. Lokasi saat ini. Nah, itu untuk lokasinya. Tambah lagi satu lagi, yaitu untuk tanggal ya. Kita ganti di sini dengan tanggal saja. Tanggal. Sekalian kita ganti namanya menjadi tanggal juga. LB tanggal. Nah, ini untuk penamaan bebas ya. Asalkan nanti teman-teman ingat dalam penulisan script ya. Nah, ini kebiasaan saya. Dalam label saya selalu tambahkan LB ya di awalnya, ya berarti ini label LB tanggal. Nah, selanjutnya di sini tambahkan juga, dari sini kita copy menjadi tanggal hari ini ya, tanggal hari ini, tanggal hari ini. Nah, ini untuk label yang ketiga ya, seperti ini. Nah, ini seperti ini. Untuk label cukup. Sekarang kita tambahkan yang jam sholatnya ya. Nanti jam sholatnya di sini saya gunakan frame. Jadi di sini saya gunakan frame yang ini. Seperti ini. Bordernya kita hapus tanpa border dan frame-nya kita hapus juga. Untuk warnanya saya gunakan warna kedua, yaitu yang warna ini. Simpan di sini. Nah, menjadi seperti ini ya. Kemudian kita isi dengan imsak. Kita copy di sini saja. Ganti transparan.
Ini kita ganti dengan imsak ya. Imsak. Untuk waktunya bisa copy dari sini ya, dari ini. Nah, copy di sini, simpan di sini. Ini juga transparan. Kepanjangan kita pendekkan dulu. Kita ganti dengan 00.200. Nah, seperti ini. Simpan di sini. Nah, itu untuk jamnya. Imsak ini jamnya ya. Nah, itu untuk 1 kita copy menjadi 6. Tampilan sudah beres seperti ini. Jadi di sini saya fokuskan ke yang intinya saja. Untuk icon dan juga tampilan yang lain silahkan sesuaikan dengan kreasi masing-masing. Untuk tampilan saya rasa cukup ya. Kita coba jalankan dulu. Nah, seperti ini tampilannya. Ada waktu sholat dan juga jamnya. Nah, di sini masih ada yang kurang, yaitu jam berjalan. Jadi kita tambahkan dulu jam berjalannya. Kita tambahkan satu label lagi. Kita dari sini saja copy, simpan di sini. Kita tambahkan di sini jam berjalan ya. Kita gunakan jam, namanya LB jam. Nah, ini agak rapi, kita gunakan yang rata kanan. Oke, kita jalankan dulu. Nah, seperti ini ya, tampilan seperti ini. Waktu sholat waktunya ada dan ini digunakan untuk jam berjalannya. Sekarang kita tambahkan ke script. Kita buat scriptnya sekarang. Untuk tampilannya sudah beres. Kita buat dulu fontnya menjadi besar ya, biar kelihatan. Fontnya saya tambahkan menjadi 12 saja. Nah, kita buat di user form init. Di init kita tambahkan dulu yang ini ya. Tambahkan dulu yang ini, tanggal hari ini. Kita buat dulu script untuk tanggal hari ini. Kita gunakan worksheet function karena membutuhkan hari dengan bahasa Indonesia. Kita buat dulu LB tanggal titik caption, itu diisi dengan worksheet function titik text. Kemudian tambahkan date, itu tanggal hari ini, koma formatnya kita gunakan LCID. LCID Indonesia itu 40421. Formatnya adalah DDDD untuk harinya bahasa Indonesia, DD tanggalnya, MMM bulannya, dan YY tahunnya ya. Nah, kelebihan ini untuk tanggal hari ini. Kita jalankan. Nah, ini ya, Senin 12 April 2021 tanggal hari ini. Oke, untuk tanggal beres. Sekarang kita akan buat untuk jam berjalannya. Untuk jam berjalannya cukup mudah, tinggal tambahkan di sini kondisi berhentinya dulu, yaitu dim berhenti as boolean. Nah, untuk format berjalannya saya simpan di Activate ya. Nah, di sini saya gunakan looping, yaitu dengan do until. Loopingnya dari do until, jadi sampai dengan kondisinya berhenti true ya. Do until berhenti true, loop. Nah, kemudian kita tambahkan LB jam, itu diisi dengan time. Formatnya misalnya HHH, MM, dan SS. Untuk jam, menit, dan juga detik ya. Jangan lupa tambahkan di event. Oke, untuk jam berjalannya sudah beres. Oh, jangan lupa di query close-nya kita tambahkan dulu untuk berhentinya ya. Tambahkan dulu di query close-nya, query close, tambahkan berhenti dengan true. Ini untuk kondisi berhentinya ya. Oke, untuk jam berjalan sudah beres. Kita coba dulu ya. Kita coba jalankan. Nah, ini ya, 15528. Nah, jika ingin ada AM/PM-nya, teman-teman juga bisa tambahkan di format ya. Jika ingin ada AM/PM-nya, tambahkan di sini AM/PM. Nah, seperti ini ya. Jam 1.55 AM. Jadi jam 1 pagi ini. Oke, untuk jam berjalan sudah beres. Sekarang kita tambahkan bagaimana caranya menambahkan waktu sholat secara otomatis mengambil dari internet ya. Nah, untuk waktu sholatnya saya gunakan API dari waktu sholat. Jadi kita buka dulu webnya ya. Untuk waktu sholatnya kita gunakan API waktu sholat dari waktu sholat.org. Nah, ini
scroll ke bawah. Di sini ada auto slot API. Kita gunakan yang today ya. Kita akan ambil auto slot yang hari ini. Jadi kapanpun dibuka kita akan ambil slot yang hari ini saja. Di sini contohnya ada menggunakan format city atau kota. Keterangannya adalah ID kota adalah nama kota, ruang diganti dengan strip, daftar kota dan ID dapat diakses di sini. Oke, untuk kota ya kita gunakan yang ini saja. Versi 2 time today JSON city Mekah. Ini untuk waktu Mekah. Jadi waktu sholat hari ini waktu Mekah. Di sini tanggalnya masih tanggal 11. Jadi masih belum tanggal 12 ya. Kita ganti dulu ke kota saya. Kota saya di Tasikmalaya, jadi ganti Tasikmalaya saja. Enter. Dan ini masih tanggal 11 juga, masih sama. Isi tanggal 12 ya, ada perbedaan waktu sedikit. Mungkin nanti setengah jam atau sejam ke depan akan berubah menjadi tanggal 12 ya. Ataupun jika teman-teman ragu, teman-teman bisa ambil langsung menggunakan tanggal ya, yaitu menggunakan yang ini. Menggunakan yang ini ya, yang day. Nah, yang ini. Ini di sini kita bisa tambahkan tanggal juga. Kita coba dulu. Nah, ada juga ya, misalkan di sini kita isi dengan Tasikmalaya. Tanggalnya misalkan tanggal 12. Kita ganti 12, enter. Nah, ini tanggal 12 ya, 12 ini waktu sholatnya. Jadi bisa gunakan yang ini, yang menggunakan tanggal ataupun yang today. Tapi ada perbedaan sedikit waktu ya jika menggunakan today. Kita gunakan dulu yang ini ya, yang tanpa tanggal, yang gunakan kota saja. Kita copy dulu ini. Copy API-nya kita simpan di PBA ya. Simpan di modul saja, insert modul. Simpan di sini. Kita komentar dulu. Nah, untuk membuat koneksi internetnya kita buat dulu function, karena kita akan masukkan si API ini, JSON ini ke dalam dictionary ya. Kita buat dulu function misalkan get jadwal, yaitu as dictionary. Kalau belum ada ya, kalau belum ada kita tambahkan dulu di reference ya, itu reference Microsoft Scripting Runtime. Mana? Microsoft Scripting Runtime. Nah, ini Microsoft ini tambahkan dulu Scripting Runtime untuk dictionary ya. Oke, jadi get jadwal as dictionary. Nah, ini. Jadi kita akan buat function untuk mengambil API-nya dimasukkan ke dalam dictionary. Kita buat dulu koneksi internetnya dengan objek HTTP dim obj HTTP as object. Kita buat dulu obj HTTP ini adalah get object objeknya adalah win http titik win http request titik 5.1 ya. Ini untuk request win http nya sudah. Kemudian kita buka objek http, open, metodenya kita gunakan get URL dan post. Nah, URL-nya kita masukkan dari ini ya. Kita copy dulu ini. Simpan di sini. Buat variabel dim URL string. URL itu diisi dengan ini ya. Nah. Oke, kita ini hapus. Open URL ini kita masukkan dulu obj http titik send. Setelah itu kita lihat dulu hasilnya, debug print obj http titik respon text ya, respon text. Oke, kita coba dulu fungsinya bekerja atau tidak. Kita buat dulu subroutine ya, subroutine test, misalkan A diisi dengan get jadwal. Jalankan dulu, kita tes dulu. Nah, ini sudah ada responnya ya, responnya oke, tapi masih ada error di sini ya. Ini karena di sini ini adalah variabel, sedangkan ini adalah objek ya. Tapi di sini respon sudah oke. Date time ini imsaknya ada waktunya, sunrise ada waktunya, dan juga ada apa subuh dan juga asar ya, subuh, asar, maghrib dan lain-lain. Untuk responnya sudah bagus, tinggal tambahkan parser JSON-nya ya. Kita tambahkan dulu parser JSON-nya. Ini juga bagi teman-teman yang belum nonton video tentang parsing JSON, silahkan tonton dulu video sebelumnya tentang parsing JSON ya. File, import, kita masukkan dulu JSON parsernya ya, JSON completer bus ini.
Nah sekarang di sini sudah ada JSON comparator, kita tambahkan di sini ya untuk memparser JSON dari response tag ini. Kita butuh objeknya, dim misalkan JSON as object. Kemudian kita tambahkan di sini, ini kita hapus dulu karena sudah oke ya responnya. Kita tambahkan di sini set JSON, itu diisi dengan JSON comparator, option JSON comparator ya. Titik parser JSON dari obj http titik response tag. Nah seperti ini untuk responnya ya. Kita lihat dulu hasilnya, jalankan dulu yang ini. Nah ini sudah ada JSON-nya. JSON itu menampilkan 3 ya, kode, status, dan juga result. Ini kodenya 200, status oke, resultnya nanti dari jamnya ya atau dari waktunya. Berarti sudah oke untuk JSON-nya. Tinggal kita parsing menjadi misalkan kita masukkan ke dalam ini ya, get jadwal kita masukkan, jangan lupa set karena ini objek. JSON dalam kurung kita ambil yang ini, yang result ini, result. Kemudian setelah result ada datetime ya, datetime. Setelah datetime ada array, ini arraynya array 1, baru setelah itu ada time terakhir. Nah itu untuk pengambilan JSON-nya ya. Nah sampai sini saja cukup. Jadi time ini itu memiliki beberapa variabel, yaitu ada variabel untuk imsak, sunrise, subuh, dan juga lain-lain. Jadi si time ini memiliki beberapa nilai ya. Jadi kita masukkan ke dalam variabel get jadwal. Oke, sudah cukup ya sampai sini. Tinggal kita tes lagi di sini. Kita buat variabel dictionary-nya, misalkan dim tes2 as dictionary. Tes2 ini kita set dulu, kita set tes2 ini diisi dengan get jadwal. Oke. Oke, baru di sini kita stop. Jalankan yang ini. Jalankan. Nah, tes2 sekarang memiliki item imsak, sunrise untuk waktu matahari terbit ya, subuh, duhur, asar, dan maghrib. Kita sudah memiliki waktu untuk masing-masing waktu sholat ya. Berarti sudah berhasil untuk si JSON ini masuk ke dalam variabel get jadwal. Tinggal kita masukkan ke dalam user form ya, jika sudah masuk seperti ini. Ini kita hapus dulu. Kita kembali ke user form untuk mengisi waktu ini ya, imsak, subuh, duhur, asar, dan lain-lain. Kita isi jamnya dari API tadi. Buat kodenya, kita simpan di init boleh, di artifact juga boleh. Di sini saya pilih menggunakan init saja. Kita gunakan init. Kita buat variabelnya, misalkan dim jadwal as dictionary. Kita buat dictionary jadwal ini diisi dengan get jadwal ya, get jadwal. Baru kita isi dari masing-masing si labelnya. Tadi belum kasih nama ya, labelnya ini kasih nama dulu. Di sini namanya misalkan LB imsak. Di sini kita kasih nama LB subuh. Nah itu sudah kasih nama, tinggal kita masukkan ke masing-masing ya. LB imsak itu diisi dengan, jangan lupa caption, diisi dengan jadwal dalam kurung imsak. Kemudian LB duhur, caption diisi dengan jadwal dalam kurung, duhurnya beda ya, menggunakan ini duhurnya kita copy dulu. Ini subuh tadi kelewat ya, simpan di sini. Ini ada subuh di sini, LB subuh. Caption diisi dengan jadwal dalam kurung subuh atau fajar. Nah ini. Setelah itu ada asar, LB asar, caption diisi dengan jadwal dalam kurung, ambil lagi di sini ada asar. LB maghrib, caption diisi dengan jadwal juga.
jadwal maghrib ya, ambil sini maghrib. Nah ini terakhir isya, caption diambil dari jadwal juga dalam kurung ini isya. Oke, nah ini untuk masing-masing waktu sudah masuk ke dalam masing-masing label ya. Tinggal kita coba, kita tes jalankan. Nah ini sudah masuk ya. Ini waktu sholat Tasikmalaya tanggal 11 ya, imsak 429, subuh 439 dan lain-lain. Ini untuk tanggal 11 karena di sini masih tanggal 11 ya, tanggal 11. Nah ini 11 April 2021. Nah jika ingin menambahkan tanggal yaitu menggunakan API yang ini bisa juga ya, kita video ini. Nah di sini kita tambahkan dan tanggal seperti ini, API pre-zone dan date. Nah ini untuk tanggalnya kita keluarkan dulu, kita ambil dulu ya, kita keluarkan menjadi parameter. Jadi di sini kita hapus dulu, tambahkan sini dan tanggal. Tanggalnya kita masukkan dalam parameter di sini, tanggal as string. Jadi kita akan mengirimkan tanggal dari si pemanggil fungsi ya. Berarti di sini kita tambahkan nah kita jadwal dalam kurung date ya. Nah ini, tapi date-nya berbeda karena di sini menggunakan format tahun, bulan dan tanggal ya. Berarti kita tambahkan di sini format juga date format dalam kurung tahun strip bulan strip tanggal. Seperti ini bentuknya kurang satu. Nah seperti ini. Jadi kita akan memasukkan tanggal 12 untuk mengambil jadwal sholat tanggal 12 ya. Kita coba jalankan sekarang. Nah bisa juga ya. Nah ini jadi ini mengambil waktu sholat tanggal 12 ya, imsak 4:09, subuh 4:09, zuhur 11:48 dan seterusnya. Ini untuk tanggal 12 April 2021. Nah itu bagaimana cara mengambil waktu sholat dari waktusholat.org secara online ya. Dan ke teman-teman dari daerah lain bukan dari Tasikmalaya, teman-teman bisa tambahkan di sini, diedit ya kotanya di sini menjadi kota teman-teman, misalkan dari Surabaya ataupun dari Bandung ganti dengan Bandung. Ataupun jika ingin lebih fleksibel bisa juga tambahkan ke variabel. Jadi nanti disimpan misalkan di cell di sini, misalkan kotanya apa, misalkan Bandung. Kita ambil dari sini bisa juga. Misalkan kita ganti ini menjadi dan seperti ini. Sini gantikan kota. Spasi ininya kotanya, oh ini ada dan di sini ya. Nah ini, jadi ini kota dalam variabel kota ya, city-nya kota, tanggalnya tanggal. Jadi masukkan kotanya ke dalam parameter lagi, koma kota string. Nah ini kita masukkan kota ke parameter get jadwal. Berarti sini kita masukkan juga kotanya ya. Nah di sini kotanya diambil dari sel A1. Berarti kita buat variabel baru, dim kota string. Kotanya diambil dari sheet 1 titik rank A1. Seperti itu. Tambahkan di sini format date koma kotanya as kota. Sudah, jangan lagi. Nah ini jelas sholat kota Bandung, tapi di sini masih Tasikmalaya ya. Kita juga bisa tambahkan ini menjadi kota Bandung juga jika teman-teman ingin masuk ke sini ya. Berarti di sini itu ada ngambil dari sini, ngambilnya dari location. Nah ini dari result date time array ke-1 itu ambil dari locationnya. Jika ingin menambahkan lokasi kotanya ke dalam label tadi bisa juga. Ataupun jika teman-teman ingin mengambil tanggal hijriah itu bisa diambil dari sini ya, dari date array ke-1 ada date, ambil yang hijri, ini akan mengambil tanggal hijriahnya. Nanti bisa ditempatkan di misalkan di sini ya, jadi tanggal hijriahnya bisa masuk sini. Nah itu untuk membuat jadwal sholat otomatis menggunakan API waktu sholat ya. Untuk scriptnya seperti ini, nanti saya akan simpan juga ini ke deskripsi ya, untuk teman-teman download jika membutuhkan. Nanti seperti ini ada activate untuk waktu berjalannya,
Nah, untuk menambahkan waktu dari respon API-nya ke dalam variabel masing-masing, ada label imsak, zuhur, subuh, dan lain-lain. Dan ini untuk API-nya pengambilan request dari waktu sholat.op menggunakan WinHTTP request. Seperti ini ya. Oke, saya rasa untuk video kali ini saya cukup. Bagi teman-teman yang sudah nonton ini sampai akhir, saya ucapkan terima kasih, dan jangan lupa bagi yang belum subscribe silahkan subscribe dulu untuk mendukung channel ini ya, agar terus berkarya dan juga membuat tutorial-tutorial menarik lainnya tentang Excel dan juga VBA. Oke, terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.